Perhatian besar sedang tertuju kepada kinerja dari Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto. Kabinet Merah Putih diisi oleh orang-orang hebat yang dipilih langsung oleh Pak Presiden. Salah satunya ada Muhaimin Iskandar atau yang sering disapa dengan Caimin. Dirinya berhasil menjadi sosok berharga bagi Pak Prabowo sebagai menteri. Bahkan pesona Caimin sampai mendapatkan perhatian dari berbagai media asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Peran vital Caimin. Kabinet Merah Putih racikan Prabowo Subianto ternyata menyimpan berbagai kejutan. Sebut saja ditunjuknya Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Dengan ini, saya menunjuk Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tutur Prabowo. Pasalnya pria yang akrab disapa Caimin ini punya pengalaman sebagai menteri. Dirinya pernah ditunjuk Presiden SBY sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2009. Ditambah lagi karir politik pria 68 tahun ini terbilang mulus. Bagaimana tidak, Caimin diketahui aktif sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa atau PBB. Buktinya Caimin memegang jabatan Ketua Umum sejak tahun 2005. Bahkan karirnya di Parlemen Tanah Air juga nggak kalah dicatatkan dengan gemilang. Sebab Caimin pernah menjadi Wakil Ketua DPR selama 3 periode sejak tahun 1999. Hebatnya lagi, Caimin saat itu dilantik sebagai Wakil Ketua saat masih berusia 33 tahun. Bahkan politisi PKB ini pernah menjabat menjadi Wakil Ketua MPR pada 2018 hingga 2024. Alhasil Pak Prabowo terpukau dengan segudang prestasi milik Caimin. Misalnya pria 73 tahun ini tanpa ragu memilih Caimin sebagai Menteri Kabinet di Merah Putih. Ditambah lagi dirinya berkomitmen memecahkan permasalahan masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Aisyah Asfar selaku Ketua Harian PKB. Gus Muhaimin dan PKB ingin aktif terlibat dalam memecahkan persoalan ekonomi maupun berbagai penyakit sosial yang membebani kita sehari-hari. Ungkap Ais dikutip dari Kompas. Perubahan drastis lawan jadi kawan. Penunjukan Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Kabinet Prabowo Subianto mengejutkan publik tanah air. Pasalnya, Caimin sempat ogah bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih. Terlebih politisi 68 tahun ini pernah bersaing sengit saat pemilihan presiden. Gak heran Caimin memilih untuk tetap fokus menjadi ketum PKB. Saya ogah jadi menteri. Saya akan berkonsentrasi di ketua umum dan meneruskan lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawab saya. Ungkap Caimin kepada awak media. Namun hati pria asal Jombang ini akhirnya luluh usai mendapatkan rayuan dari Pak Prabowo. Pasalnya Caimin menerima tawaran sebagai menteri dengan tangan terbuka. Bahkan politisi PKB ini mengaku siap ditempatkan Pak Prabowo di kementerian manapun. PKB dari awal sudah menyerahkan posisi apapun kepada Prabowo. PKB berkomitmen mendukung karena mengatasi masalah ekonomi dan sosial. Yang jelas penunjukan menteri adalah hak prerogatif Pak Prabowo. Ungkap Muhaimin. Ditambah lagi Caimin sempat memenuhi panggilan Prabowo untuk bertemu di Kertanegara. Gak heran langkah ini membuat Pak Prabowo sangat senang. Alasannya karena politisi 73 tahun ini khawatir Caimin sudah lupa berkawan dengan dirinya. Apalagi Prabowo pernah menyindir halus Caimin agar gak melupakan kawan lama. 1-1 2 cempaka biru, 3-4 dalam jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Tutur pantun Pak Prabowo. Dapatkan alat pijat kesehatan untuk membantu melancarkan sirkulasi darah. Bisa kamu dapatkan dengan cek link di bawah ini. Direstui Anies di Kabinet Prabowo. Ditunjuknya Caimin menjadi Menteri Prabowo sempat menimbulkan isu negatif terhadap hubungannya dengan Anies Baswedan. Pasalnya mereka sebelumnya berjanji berada di pihak oposisi. Ditambah lagi Caimin juga pernah berjanji untuk tetap bersama dengan Anies di jalan yang berbeda dari pemerintahan Prabowo. Mas Anies bilang kami itu berdua akan terus berada di jalan perubahan. Apalagi kalau kita menang, kita yang akan ada di jalur pemerintahan. Ucap Caimin. Namun pada kenyataannya Caimin justru menjadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini membuat Ketua Partai PKB langsung dihujat. Soalnya aksi yang dilakukan Caimin ini dinilai nggak sesuai dengan janjinya. Bahkan politikus 58 tahun ini disebut mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Anies. Beliau bisa memikat pendukung perubahan pada waktu pemilihan presiden. Setelah itu, Yusa dengan mudahnya menjadi salah satu menteri Prabowo. Tulis salah seorang netizen di akun media X.
Meski begitu, isu tersebut akhirnya terpatahkan dengan kedua sosok ini yang terlihat bertemu untuk makan malam. Bahkan Caimin mengaku kalau Anies mendukung hal tersebut. Mas Anies dukung sepenuhnya langkah-langkah saya, langkah-langkah PKB berjuang di politik. Kita punya cita-cita sama untuk wujudkan cita-cita yang lebih baik, ungkap Caimin. Bahkan Anies sendiri mengungkapkan kalau kehadiran Caimin di posisi menteri bisa mengurangi masalah sosial di Indonesia. Gus Muhaimin dan PKB ingin aktif terlibat dalam memecahkan persoalan ekonomi maupun berbagai penyakit sosial yang membebani kita sehari-hari, ungkap Anies Baswedan. Mulai hidup sehat dengan konsumsi gula dari Tropicana. Dapatkan dengan cek link yang ada di bawah ini. Tanggapan media asing. Pesona hebat Muhaimin Iskandar ternyata sampai ke telinga berbagai jurnalis luar negeri. Caimin sangat sering diberitakan oleh media asing tentang kinerjanya sebagai menteri. Kan sebelum menjabat dirinya sudah mendapatkan sorotan dari The Diplomat. Kanal berita asal Amerika Serikat ini sampai terkejut dengan Caimin yang dianggap membelot dari Prabowo. Padahal keduanya disebut memiliki kedekatan yang luar biasa saat Pak Prabowo masih menjabat sebagai menteri. Muhaimin Iskandar punya kebijakan berbeda untuk menentang persaingan dengan Prabowo. Ini sebenarnya nggak mengherankan mengingat persaingan ketat, tulis The Diplomat. Usai ditunjuk menjadi menteri, The Diplomat kembali menyorot kerja yang dilakukan oleh Caimin. Media ini menyebut kalau sang menteri merupakan sosok yang lucu di mata masyarakat. Di sisi lain, perhatian besar juga disampaikan oleh media paman Sam lainnya, yakni VOA. Media ini menyoroti keberanian Caimin dalam memberikan peringatan kepada masyarakat. Pasalnya, sang menteri sangat geram dengan perjudian online yang semakin marak. Caimin menegaskan kalau hal itu harus dihentikan karena berkedok penipuan. Muhaimin Iskandar memberikan peringatan tentang bahayanya judi online. Sang menteri tak ingin masyarakatnya terjebak harapan berkedok penipuan, tulis VOA. Di samping itu, media bernama juga nggak luput meliput Caimin. Media tetangga asal Malaysia ini sangat kagum dengan Muhaimin yang menjadi sosok penghibur sekaligus orang penting di dalam pemerintahan. Nah, jadi begitulah cerita tentang peran besar Caimin di pemerintahan Prabowo Subianto. Gimana pendapatmu? Ada komentar tentang cerita tadi?